Kodeks Gigas atau buku raksasa adalah sebuah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia. Buku ini sering disebut Alkitab Iblis karena adanya sebuah ilustrasi berukuran besar bergambar iblis di dalamnya. Buku ini ditulis pada abad ke-13 di Biara Podlazice, Provinsi Bohemia, Republik Ceko. Sedangkan saat ini buku itu disimpan di Swedish Royal Library di Stockholm. Para pakar naskah kuno mengarah pada kesimpulan bahwa seluruh naskah ini ditulis oleh satu orang juru tulis. Ia bernama Herman Inclusus atau Herman the Recluse. Kodeks ini memiliki 320 lembar naskah, namun ada 8 lembar naskah yang hilang atau mungkin sengaja dibuang. Tidak diketahui siapa yang membuang 8 lembar naskah tersebut dan apa tujuannya. Ada dugaan 8 lembar naskah yang dibuang itu kemungkinan berisi aturan-aturan dari Biara Ordo Benedictus. Kodeks yang memiliki 320 lembar naskah ini memiliki bobot mencapai 75 kg. Sedangkan lembaran yang digunakan untuk menulis kodeks ini terbuat dari kulit yang berasal dari 160 ekor anak sapi. Catatan yang ada pada kodeks ini menunjukkan bahwa pembuatan kodeks tersebut adalah sekitar tahun 1229 Masehi. Sayangnya, biara tempat kodeks ini dibuat telah dihancurkan pada abad ke-15. Setelah penulisannya, kodeks ini kemudian dipindahkan ke biara Cistercian Seldijk dan akhirnya dibeli oleh biara Benedictus di Biofnov. Dari tahun 1477 hingga 1593, kodeks ini disimpan di perpustakaan Brumov sampai akhirnya dibawa ke Praha pada tahun 1594. Dan kodeks itu pun menjadi bagian dari koleksi Rudolf II. Lalu apa sebenarnya isi dari Kodeks Gigas ini? Isi dari Kodeks Gigas ini terdiri dari daftar para orang kudus, metode untuk menemukan tanggal perayaan Paskah, berbagai macam traktat atau perjanjian antar negara dari sejarah, etimologi, dan fisiologi. Ada juga sebuah kalender dengan nekrologium, kemudian daftar nama biarawan di Biara Podlazice, serta formula-formula ajaib dan catatan-catatan lainnya. Sekitar setengah dari kodeks ini memuat seluruh Alkitab dalam bahasa Latin versi Vulgata. Seluruh isi kodeks ini ditulis dalam bahasa Latin. Selain itu, juga memuat tulisan Ibrani, Yunani, dan abjad Slavik. Dan pada halaman 290 inilah terdapat sebuah gambar iblis dengan tinggi sekitar 50 cm. Gambar ini cukup besar dibandingkan gambar-gambar lain yang terdapat pada kodeks ini. Lalu, apa sebenarnya maksud dari gambar iblis ini? Menurut legenda, penulis kodeks ini adalah biarawan yang melanggar aturan biara, sehingga ia dihukum dikurung dalam tembok hidup-hidup. Biarawan ini memohon ampun dari penghukuman itu. Sebagai gantinya, ia berjanji untuk membuat sebuah buku yang akan memuliakan biara dan memberi pengetahuan bagi umat manusia. Ia berjanji menyelesaikannya hanya dalam 1 malam. Menjelang tengah malam, biarawan itu menjadi ragu apakah ia dapat menyelesaikannya sendiri. Jadi ia menjual jiwanya kepada iblis demi sebuah pertolongan. Lalu iblis pun datang, kemudian menyelesaikan manuskrip tersebut. Sebagai penghormatan kepada iblis yang telah membantunya, biarawan itu menambahkan gambar iblis ke dalam kodeks tersebut. Meski adanya legenda yang melibatkan iblis dalam pembuatan kodeks ini, tetapi kodeks ini tetap disimpan di biara
dan dipelajari oleh banyak cendekiawan sampai hari ini. Diyakini bahwa legenda ini muncul akibat kesalahpahaman makna kata inclusus. Inclusus atau reclusus ini menjadi nama belakang dari biarawan yang dianggap sebagai penulisnya, yaitu Herman Inclusus. Istilah inclusus ini sebenarnya bermakna mengurung diri secara sukarela supaya berkonsentrasi pada tugas tertentu, tetapi kemudian disalahartikan sebagai hukuman kurungan. Sebuah studi untuk mengulangi pembuatan karya ini memperkirakan waktu yang dibutuhkan hanya untuk menulis teks tanpa istirahat, tidak termasuk menggambar dan menghias buku ini, adalah sekitar 5 tahun. Jadi, bagaimana pendapatmu? Apakah benar buku ini ditulis hanya dalam waktu semalam dan dibantu oleh iblis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.